kejujuran, kemudian komitmen. Nah, saya ingin menekankan bahwa kejujuran itu sangat penting dan kita tidak mau menyepelekan hal tersebut. Jadi jika misalnya, dan hukumannya juga cukup berat ya, walaupun kita di masa pandemi tetap saja kejujuran itu harus tetap dipertahankan. Di antaranya mungkin yang sekarang itu kalau yang di masa ujian, kemudian ada yang kasus-kasus yang di SITH yang kemarin terjadi itu adalah mengenai ini pemalsuan tanda tangan ya. Jadi menandatangani tanda tangan dosen mungkin karena dibutuhkan segera, jadi dia memasukkan tanda tangan. Nah, itu sebenarnya suatu hal yang sangat buruk sekali ya yang dilakukan oleh mahasiswa, dan biasanya hukumannya juga lumayan. Kalau yang sebelumnya ketika waktu-waktu sebelum pandemi itu ada beberapa orang yang melakukan tersebut, dan memang hukumannya itu diantaranya yang saya tahu itu adalah skor beberapa semester gitu ya. Jadi saya harapkan kelas ini tidak melakukan kecurangan-kecurangan ya, yang misalkan menandatangani atau kemudian kalau ini kerjasama misalkan tugasnya itu ada tugas individu tapi kalian mengcopy paste atau yang plek banget ya, misalkan 100%. Nah, itu tidak dianggap suatu pelanggaran di antaranya itu. Nah, dan lain-lain mungkin ada juga nanti lain-lainnya ya yang harus tetap kalian jaga ya. Intinya harus jujur saja. Oke, kemudian mengenai kehadiran, saya sudah tadi membuka daftar hadir. Jadi Anda silakan daftar hadir mengisi di akademik ya. Seperti biasa, seperti kuliah-kuliah yang lain. Dan saya men-set itu jam 8 sampai jam 8.30. Tolong diikuti. Jadi sebelum ini jangan telat ya. Jangan telat mengisi daftar hadir. Kemudian untuk komunikasi lainnya saya ingin membuat WA group, tapi saya ingin dibuatkan ini ada yang bisa menjadi ketua kelas enggak? Voluntary menjadi ketua kelas berdua aja, 2 orang saja, supaya kalau misalkan ada apa-apa salah satu tidak hadir atau salah satu berhalangan bisa diganti oleh kawannya satu lagi. Silakan raise hand saja. Jangan takut ya, ini kebetulan tahun ini saya lihat semuanya adalah mahasiswa rekayasa hayati ya, tidak ada dari prodi lain. Biasanya itu yang semester sebelumnya itu kadang-kadang mahasiswa pertanian atau mahasiswa kehutanan, rekayasa kehutanan juga ikut kuliah ini. Silakan yang bersedia. Tidak ada satupun. Ada yang mau nggak? Kalau gitu saya tunjuk aja ya. Atau kalian memilih kawannya sendiri, coba menunjuk. Saya lihat daftar ini. Selasa. Bentar. Kayak nggak masuk.
Bagaimana kalau Aldo dan Michelle, bisa nggak? Ada yang namanya Aldo dan Michelle? Saya, Bu. Ya, ini si Aldo ya, Aldo. Dan Iya. Michelle. Aldo 2018 kan ya Aldo? Iya, Bu. Dan Michelle 2019 ya. Bisa ya. Jadi tolong Aldo membuat apa WA group ya. Dan nanti misalkan WA group itu akan sangat penting sebenarnya untuk ini, untuk kalau ada apa-apa nih, kita kadang-kadang memerlukan itu ya, selain di apa, di di MS Team juga kita memerlukan itu ya. Kalau Michelle yang mana coba Michelle? Ada nggak, hadir nggak? Saya yang pilih yang hadir, jadi mestinya hadir. Ada? Mana? Ada, Bu. Oke, Michelle ya, bersedia ya. Iya, Bu. Ya, Michelle dan Aldo nanti membuat grup untuk semua peserta mata kuliah ini. Jadi mungkin kalau ada informasi penting akan saya sampaikan di sana ya. Oke, kita kembali ke mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini mata kuliah pilihan 2 SKS. Kuliahnya hanya 2 jam. Sebenarnya kalau tidak dalam masa pandemi biasanya ada kita melakukan kunjungan, salah satunya diantaranya ke herbarium ya, dan kemudian biasanya ke Tahura, kita melaksanakan Tahura, tapi berhubung adalah pandemi ini jadi saya tidak bisa mengajak Anda kemana-mana ya. Kemudian ini seharusnya saya mengeluarkan ini dulu silabusnya nih, tapi tadi kok lupa nyimpen saya. Tapi saya ini aja, saya perkuliahan pertama dulu ya, mungkin supaya ada sedikit bayangan. Jadi mata kuliah bioprospek apa sih yang akan dipelajari ini? Mungkin dari kuliah pendahuluan ini kita akan bisa melihat apa saja sih kira-kira yang akan kalian dapatkan. Oke, jadi bioprospek ya. Jadi kalau bioprospek pasti ada prospek ya, prospek yang kita cari yang berdasarkan dari bio itu adalah bukan ada bio kan ada abio. Jadi kalau bio itu suatu pasti makhluk hidup ya, bioprospek. Jadi kita mencari suatu prospek-prospek dari berbagai makhluk hidup ya. Kalau yang disebut makhluk hidup itu adalah mulai dari bakteri sampai tumbuhan tinggi ya. Jadi sebenarnya bioprospecting itu manusia itu sudah punya bukan insting tapi suatu civilization yang kalau di sini dikategorikannya sebagai civilization. Jadi awal-awalnya itu mencari suatu suatu untuk di sini difokuskannya keperluan manusia apa sih, diantaranya selain makan adalah pengobatan. Mereka mencarinya diantaranya itu ke biotik ya, biotik itu makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu diantaranya tumbuhan ya. Tumbuhan diantaranya dicontohkan di sini untuk menyembuhkan malaria awal-awalnya itu ya. Nah, kemudian sebenarnya tidak hanya malaria saja awal-awalnya, juga manusia ya mencari sumber-sumber makan makanan yang mereka perlukan. Di mana nih caranya membedakan misalnya makanan dari yang bisa dimakan sama yang tidak bisa dimakan. Kemudian nanti selanjutnya itu nanti ke hewan ya, tapi saya fokus sebenarnya bioprospek itu sebenarnya menyangkut tidak hanya tumbuhan, tapi karena di sini kemampuan saya lebih ke tumbuhan, jadi saya memfokuskan kepada bioprospek tumbuhan tropika ya. Mungkin nanti ada sedikit-sedikit, mungkin ada sedikit ada mengenai hewan lah, tapi tidak akan terlalu banyak karena fokusnya ke tumbuhan. Jadi sebenarnya kalau dari segi dari presentasi ternyata memang tumbuhan itu memegang peranan penting terhadap kehidupan manusia ya. Kalau di sini disebutkan ada hampir 50% nih. The most used medicines berasal dari sumber natural. Yang natural kebanyakan dari tumbuhan ya.
Kemudian, nah di sini disebutkan bahwa bioprospecting itu apa sih sebenarnya? Search for useful organic compounds. Bisa dari mulai microorganism, bakteri, jamur, ya, plants and fungi tadi udah disebut that grow. Biasanya itu dicari yang awal-awal itu dicarinya di extreme environment. Karena biasanya dengan extreme environment itu menandakan bahwa organisme itu mempunyai karakter khusus ya, mempunyai pertahanan khusus. Kan misalnya ada bakteri-bakteri tertentu yang hanya bisa ditemukan di suhu yang tinggi ya, di atas 80 derajat misalnya. Jadi dia mempunyai kemampuan. Nah, itu yang menarik bagi manusia. Apa sih yang menyebabkan organisme tersebut? Dan biasanya seperti ketahui semua organisme itu mempunyai sistem pertahanan diri ya. Sama seperti manusia juga mempunyai sistem pertahanan diri. Jadi biasanya mereka organisme yang itu membuat suatu biasa bisa senyawa atau secara physically ya. Kalau tumbuhan itu biasanya kimia juga bisa atau secara morfologi untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Yang disebut musuh itu bisa yang memakannya, mengambilnya atau menjadikan dia parasit dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi yang kita akan fokuskan ke tumbuhan, walaupun sebenarnya mikroorganisme itu sangat luar biasa ya banyaknya. Kemudian jamur juga dan hewan juga banyak. Kemudian, nah kalau dilihat sejarahnya, scientists ya continue to find useful application. Nah, jadi kalau awal-awalnya metode itu sangat sederhana, tapi makin ke sini yang disebut eksplorasi ya, itu sangat luar biasa ya dengan penemuan-penemuan alat-alat yang canggih sekarang misalnya diantaranya itu PCR ya. PCR itu semua merupakan suatu hal yang merupakan tool yang atau mesin yang breakthrough. Breakthrough itu artinya akan mengubah banyak sekali dengan penemuan dari PCR itu ya. Sekarang aja kan kalau kalian lihat di koran-koran pasti ada PCR lagi ya. Jadi padahal dulu hanya misalkan untuk memperbanyak gene, tapi sekarang itu sudah aplikasinya luar biasa. Tidak hanya untuk biologi, tapi sekarang itu medicine ya. Dan keilmuan-keilmuan yang lain. Kemudian dari mikroskop asalnya, awal-awalnya kan mikroskop itu penemuan abad keberapa ya, bukan abad yang awal-awal, tapi agak ke sini ya. Kemudian ada mikroskop elektron yang bisa melihat sangat luar biasa besar ya, sekian ratus ribu kali. Kemudian, nah jadi metode berubah, ada perubahan dari metode jadi lebih canggih. Kemudian jadi senyawa-senyawa yang ditemukan juga dengan kemampuan yang luar biasa dari alat-alat itu jadi akan lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, jadi sudah melihat ke asalnya, misalkan lihat ke organismenya ya, individunya. Lebih ke enzim ya, enzim yang dicari itu. Kemudian enzim itu seperti kalian mungkin sudah paham fungsi dari enzim itu untuk apa ya. Kemudian biological molecule dan lain-lainnya. Kemudian tidak hanya enzim atau biological molecule, tapi para ahli juga atau saintis itu mulai chemical reaction ya, ke reaksi-reaksi yang terjadi di organisme hidup. Nah, sampai saat ini sebenarnya bioprospecting itu tujuan utamanya biasanya lebih banyaknya ke pengobatan ya. Di antaranya misalnya mencari pengobatan untuk HIV atau AIDS, kemudian kanker, dan biasanya dicari obat-obat yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sangat mematikan ya, di antaranya yang disebut tadi ya HIV AIDS dan cancer. Tapi selain itu juga sebenarnya manusia mencari dari alam itu bahan-bahan untuk kosmetik ya, bahan-bahan untuk kosmetik. Seperti kita ketahui bahwa yang bahan-bahan dari alam itu secara itu lebih baik daripada yang buatan. Yang natural itu lebih bagus daripada yang sintetik. Kemudian, nah, mencari chemical yang baru ya, compound, medicinal or antimicrobial properties. Tapi tadi sudah saya sebut bahwa sekarang itu tidak hanya mencari untuk pengobatan atau obat,
tapi makanan juga dicari ya. Kemudian dan medicine, dan tadi kosmetik tadi yang disebutkan. Nah, ini, nah sebenarnya, nah kalau sekarang itu dipercaya bahwa scientists believe that the future of bioprospecting lies in the search of genes ya, rather than chemical compounds. Jadi lebih baik mencari gen, karena dengan gen itu bisa produknya itu lebih banyak ya. Walaupun kita ketahui bahwa pekerjaan yang menggunakan gen itu pasti modalnya luar biasa, banyak sekali ya. Banyak sekali dana yang harus dikeluarkan daripada kita mengambil tumbuhannya langsung misalkan, atau akarnya, bunganya langsung. Tapi kalau dengan gene atau gen itu memang modal awalnya yang luar biasa. Kemudian teknologinya juga harus sangat canggih ya. Tapi sekarang sebenarnya kita teknologi itu sudah sangat, kalau kata saya sudah sangat maju sekali. Jadi masalah-masalah yang itu sudah biasa, tapi memang modalnya tetap aja masih tinggi. Nah, ini yang merupakan ini yang mungkin kita akan bahas nanti pada akhir dari slide sini. Jadi mengenai ini difficulties to bridge the gap between the people who discover. Jadi yang menemukan dengan yang ini, dengan company-nya ini. Jadi kalau ini untuk aplikasinya ya sebenarnya. Coba lanjut. Nah, ini dicontohkan. Seperti kita ketahui kalau untuk PCR itu diperlukan ada enzim yang disebut tag polymerase enzim ya. Kalau ceritanya di sini tahun 1985, jadi sebenarnya PCR itu sudah ditemukan, yang mesin PCR itu sudah ditemukan. Jadi mesin PCR itu untuk a new way to duplicate genetic material ya. Kalian sudah tahu mungkin ya PCR. Nah, itu ada enzimnya, yang diperlukan adalah ini. Bukan ini sebelumnya, sorry. Ada diperlukan enzim terus-menerus supaya prosesnya berjalan. Tapi sebelum ditemukan tag polymerase itu, jadi enzimnya itu harus ditambahkan yang fresh ya. Yang fresh, dan enzim-enzim sebelumnya itu biasanya kerjanya itu tidak bisa sampai suhunya, kalau tidak salah kalau PCR itu ada sampai 90 sampai 100 degrees ya, ada prosesnya. Ini tidak bisa. Nah, ada penemu lain yang disebut Holmes Brook yang dia menemukan suatu enzim pada suatu bakteria. Sekarang itu disebutnya Thermus aquaticus ya, tahun 1966. Nah, ternyata ditemukannya di Yellowstone, jadi di air panas ya, air panas, yang pasti mengimplikasikan bahwa bakteria tersebut bisa hidup pada suhu yang tinggi. Nah, kemudian karena kemampuan itu, jadi dikategorikannya sebagai thermophilic bakteria ya, digunakanlah untuk PCR tersebut. Karena seperti saya sebut tadi bahwa PCR itu mesinnya itu memerlukan suatu enzim yang bisa sampai pada sekitar 100 degrees. Nah, ini bisa kalau dihasilkan oleh bakteri Thermus aquaticus itu yang ditemukan di Yellowstone Spring ya sini. Nah, sampai sekarang ini masih digunakan dan harganya luar biasa mahal ya. Dan perlunya juga bukan 1 liter, 2 liter atau ini kurang dari 1 cc ya. Mikroliter ya, sedikit sekali perlunya untuk proses tersebut. Nah, ini digambarkan, ini gambar secara ini aja, mungkin ini yang kuno ya, PCR, contoh mesin yang kuno. Ini cara simplifikasinya saja lah. Ini adalah bakteri yang tadi kita bicarakan. Oke. Kemudian ini contoh berbagai produk-produk yang dihubungkan dari yang dianggap atau merupakan hasil dari bioprospecting, diantaranya ini ya. Sumber-sumbernya di sini banyak disebutkan dari mikroalga ya, mikroalga. Mikroalga seperti kita ketahui, alga itu ada yang bersel,
Tapi ada juga yang multiseluler, ada uniseluler dan multiseluler. Jadi di sini fungsinya untuk pharmaceutical, jadi untuk untuk kosmetik ya. Diantaranya kalau yang ini untuk agar-agarnya itu dijadikan hidrokoloid, agar ya. Kemudian untuk banyak untuk kosmetik. Kemudian ada karotenoid, diambilnya bisa macam-macam ya. Karotenoid seperti mungkin kalian tahu ada yang menghasilkan karotenoid diantaranya misalnya wortel ya, tapi sebenarnya banyak, tidak hanya wortel ya, ada yang lain, jenis-jenis yang lain. Kemudian essential fatty acids dari alga juga ya, tidak disebutkan di sini. Mungkin kita akan membahas mengenai alga ya pada pembahasan mengenai jenis-jenis tumbuhan yang bisa menghasilkan berbagai misalnya untuk kosmetik ya dan seterusnya. Kemudian ada juga sitosan yang diambil dari krustase. Krustase itu adalah kelompok-kelompok hewan ini ya, organisme yang menghasilkan cangkangnya yang terutama kelompok udang ya diantaranya, tapi tidak hanya udang, ada lagi krustase kelompok besarnya ini. Ini di overall marketnya ya, overall estimate marketnya ini. Jadi ini hanya diambil beberapa saja yang mungkin dianggapnya sangat tinggi, tapi sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, ini ada contoh yang kita punya. Nih ada jenis tumbuhan. Ada mungkin kalian pernah mendengar ginkgo biloba ya, ginkgo biloba yang dianggap sebagai tumbuhan tersebut senyawanya menghasilkan untuk meningkatkan daya ingat. Biasanya ditemukan misalkan pada kopi, pada minuman-minuman yang lainnya. Nah, ternyata kita juga punya nih yang disebut Centella asiatica ya, Centella asiatica kita punya juga yang disebut bisa meningkatkan daya ingat. Kemudian yang disebut Bixa orellana ya, Bixa orellana yang warna merahnya dari bunganya itu bisa digunakan untuk ini, untuk pewarna kapsul ya, kapsul untuk obat, kapsul untuk vitamin dan lain-lain ini ya. Bixa orellana. Ini banyak ya termasuk kelompok herba yang cepat tumbuh. Nah, ini udah membahas sedikit mengenai bioprospecting dan biopiracy ya. Jadi sampai saat ini kan masih pencarian mengenai senyawa-senyawa kimia. Biasanya dicari itu banyak dicari di hutan-hutan. Dan saat ini yang punya banyak hutan itu adalah negara-negara yang masih berkembang ya, develop atau berkembang dalam tahap awal. Kita juga termasuk ya, yang masih mempunyai hutan, masih mempunyai hutan biasanya negara-negara hutan yang masih bukan hutan kebun ya, hutan kebun misalkan yang disebut hutan itu adalah yang memang seperti di Brazil, daerah-daerah yang Amerika Selatan tuh. Kalau di kita misalnya sekarang kita masih punya di Papua. Kalimantan sih sudah berat ya sekarang kalau dilihat. Kalau Anda misalkan naik pesawat dari atas bisa melihat Kalimantan itu sudah bolong-bolong ya. Nah, itu bukan hutannya, udah hutan yang originalnya sudah rusak sekali. Nah, biasanya negara-negara ke biopiracy, jadi biasanya negara-negara maju itu mengambil tumbuh-tumbuhan atau jenis-jenis tumbuhan tertentu yang sudah diteliti, misalkan mempunyai potensi untuk dijadikan obat, biasanya itu mereka mengambil, kemudian diekstraksi ya, dan kemudian mendapatkan senyawa bioaktifnya, dan senyawa bioaktif itu digunakan untuk misalkan membuat obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu misalnya ya. Nah, tapi setelah mengambil dari hutan tersebut, tapi biasanya mereka itu tidak memberikan misalkan bukan ucapan terima kasih, tapi tidak memberikan kompensasi ya.
kepada negara-negara yang berkembangnya yang hutannya sudah diambil, kemudian masyarakat sekitarnya di wawancara untuk mengetahui misalkan jenis-jenis apa saja sih yang digunakan, misalkan itu tidak baik kompensasi intinya ya, baik dari segi pengakuan maupun dari segi uangnya. Nah, itu disebutnya biopiracy itu. Dan ini sudah banyak terjadi, walaupun sekarang mungkin makin berkurang karena hutannya juga sudah banyak berkurang. Plant collectors from industrial countries search for genetic material. Mereka genetic material for untuk agriculture, plant breeding, medicine dan lain-lain. Nah, ini tidak ada pengakuan, kemudian no money change in the process. Misalnya itu. Tapi sekarang ini sebenarnya ada aturan-aturan di dunia yang mengatur bagaimana mengenai cara-cara supaya tidak untuk mengurangi biopiracy tersebut. Nah, when biodiversity or related knowledge is collected without permission, yang disebut owner itu sebenarnya bukan kalau menyangkut ini culture itu biasanya tidak perorangan tapi suatu komunitas ya of these resources, kemudian mereka mempatenkan, kemudian paten itu kan bisa dimanfaatkan untuk bisa dijual atau bisa dimanfaatkan sendiri untuk berbagai ini pembuatan biasanya obat ya. Nah, kemudian mereka juga bukan mendapatkan atau mengambil traditional indigenous knowledge, jadi pengetahuan tradisional secara bukan ilegal, mereka ngambil ya, tapi tidak memberikan pengakuan, dan ini sih sebenarnya kompensasi yang dikategorikan sebagai biopiracy. Nah, ini udah sebenarnya tadi ya, theft of intellectual, jadi termasuk pencurian intellectual property. Kemudian tadi udah sebut ya. Nah, tapi ada kasus juga ini tahun 1986 ya. Jadi kantor paten and trademark dari Amerika itu mengeluarkan paten untuk Laurent Miller karena penemuan senyawa yang bisa menyebabkan halusinogenik ya dari tumbuhan ini ya, Baniopteris capi. Tapi sebenarnya ya tumbuhan ini sebenarnya sudah biasa digunakan nih oleh masyarakat kayaknya Amerika ini, saya lupa ini Amerika apa Brazil, Amazon sudah biasa digunakan sebagai bagian dari culture mereka ya untuk di Amazon Northwestern ya. Nah, jadi mereka sudah biasa menggunakan senyawa-senyawa tersebut, walaupun mungkin bukan dalam bentuk senyawanya, tapi daunnya misalkan diekstrak, digerus, kemudian digunakan ketika upacara. Nah, tapi di sini yang Laurent Miller itu ini sudah mempatenkan. Nah, akhirnya paten itu diprotes ya. Jadi ada suatu coordinating group ya, organisasi masyarakat asli dari Amazon, karena mereka sudah menggunakan, tapi ini yang mempatenkan ya. Jadi pada tahun 1999 nih, bayangkan berapa tahun dia mempatenkan, 1986, kemudian baru 1999, jadi lebih dari 10 tahun ya, baru patennya itu di recheck ya, ditolak. Nah, ini tumbuhannya, jadi Banisteriopsis capi ya. Jadi tumbuhan ini akhirnya patennya tidak jadi. Itu mungkin yang kuliah 1, saya sebenarnya mau, kalau saya izin dulu sekitar 10 menit mencari slides untuk ini
PPT untuk mencari ini. Karena kalian juga harus tahu SAP-nya ya, SAP mata kuliah ini sehingga kebayang secara keseluruhan. Boleh ya saya izin dulu ya, sekitar 10 menit ya. Oke. Halo Bu. Ya, bentar. Sebenarnya SAP-nya Ya. ada di Teams Bu. Oh gitu, ada ya? Iya, Ya Bu. bentar. Ada Di ya bagian ntar. kelas material Bu. Oh ada ya? Iya Bu. Oh iya. Bentar.
Ada di Teams ya. Bentar, saya buka dong kalau gitu bisa. Dicari-cari tidak ada. Oke. Mana? Bentar. Ini close dulu. Stop presenting. Anda bisa melihat kan ya? Bisa kan ya? Harus dibuka dulu tapi bentar. Buka aja bentar.
Sorry kok di saya cuma hanya ada ini aja PPT-nya ya. Bisa ada yang membuka nggak untuk kita bareng? Belum. Sebentar saya Ya. buka ya, Bu. Sok. Di saya cuma ada PPT-nya, aneh. Apa udah terbuka? Kayaknya enggak deh. Tolong ya. Aldo bukan? Ya, atau lain? Iya, Bu. Siapa aja lah, yang penting ada yang bantu. Sudah kelihatan nggak? Nah, kok tadi saya dari saya kok nggak ada, dibesarkan Dok. Coba bisa lebih besar nggak? Atau harus dari kamu kan ya? Iya, Bu. Coba dibesarkan ini nggak, saya nggak bisa lihat soalnya. Nah, oke ya. Aduh maaf nih gaptek nih, pasti saya gaptek kalau nggak bisa buka. Kecilkan ini. Oke, jadi kita mulai saja ya. Jadi 2 SKS DA-nya genap, pilihan prodi, terus Dok ke bawah. Kemudian, nah ini, mungkin ini. Nah, silabus ringkasnya aja bentar ya. Jadi, bioprospek dan perkembangannya. Yang akan kita pelajari mengenai konsep-konsep dasar biodiversitas ya, keanekaragaman, difokuskan pada tumbuhan, kemudian klasifikasi secara besar saja. Jadi sehingga kalian bisa mengetahui pengelompokan mana yang kelompok misalkan alga, kemudian tumbuhan tingginya misalnya ada kelompok gimnosperme, kemudian angiosperme yang dari monokotil-dikotil ya. Tapi kita fokuskan pada yang untuk diaplikasikan misalkan untuk industri bioteknologi ya. Termaya itu sandang, pangan, obat, dan energi. Kemudian kita juga ingin mencoba analisis kelayakan, pemanfaatan ya. Seperti kita ketahui mungkin manfaat itu tidak hanya satu tumbuhan, ada 100 tumbuhan misalnya, tapi kita bagaimana caranya supaya tahu bahwa yang ini yang akan secara kelayakan itu sangat optimum ya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian valuasi sumber daya nabati, jadi kita mencoba menghitung-hitung secara ekologi ya, bukan secara angka duit bukan, tapi secara lebih ke ekosistem ya intinya. Kunjungan ke lapangan tidak ada, kemudian terus yang ini silabus lengkapnya. Dok, silabus lengkapnya ini. Nah, tadi sudah disebutkan kita akan mempelajari konsep, kemudian udah ya. Nah, kita di sini mungkin perlu diketahui kita akan mempelajari sedikit mengenai bagaimana pendekatan etnobotani ya. Kemudian kelayakan sama dan seterusnya. Terus Dok mungkin lihat ke apa yang maksudnya yang seterusnya capaian nih. Seperti diketahui bahwa capaian dari studi ya mata kuliah atau kuliah itu kan ada beberapa ya di rekayasa hayati. Nah ini termasuk ada 3 ya kalau nggak salah. Jadi ada 3, jadi pengetahuan lebih ke sains, kemudian kemampuan mahasiswa saya kira ya untuk meningkatkan ke mahasiswa, dan ada analisis mungkin secara saintifik, bukan secara matematik ya. Nah ini kemampuan yang harus kalian dapatkan setelah kuliah selesai. Kemudian Dok, bawah. Nah, oke. Jadi kemampuan mengidentifikasi, menyusun permasalahan rekayasa dan seterusnya. Ini indikator kerjanya. Lanjut, mungkin mengenai isinya ya. Nah, ini mungkin capaian pembelajaran, ini lebih spesifik disebutkan tentang kuliah. Ini setelah mengikuti kuliah, 1, memahami konsep dalam bioprospek tumbuhan untuk kepentingan manusia. Konsep biodiversitas, kemudian mungkin sedikit mengetahui tata cara penamaan tumbuhan, bahwa mengapa tumbuhan itu dikasih nama, mungkin nanti akan dibahas pada kuliah berikutnya. Kemudian cara untuk menganalisis tumbuhan yang berpotensi, mungkin briefly saja, karena mungkin ini akan nanti pada kuliah-kuliah Anda yang lain akan lebih dijelaskan mengenai metode-metode cara ekstraksi, kemudian isolasi dan lain-lain ya mengenai tumbuhan. Nah ini mungkin saya ingin Anda harus juga mengetahui beberapa familia ya, beberapa familia penting yang berpotensi untuk berbagai kepentingan manusia.
Oke, mata kuliah terkait nggak ada, nggak disebutkan ini apa sumber literaturnya. Kemudian terus lanjut apa pemetaan nggak usah, kayaknya ada nggak sih? Oh ini, nah ini kunjungan lapangan sekali lagi tidak bisa kita lakukan, tapi mungkin kita akan secara apa virtual mengunjungi herbarium, kemudian secara virtual juga akan memberikan beberapa jenis tumbuhan yang ada di tempat-tempat tertentu ya. Oke, lanjut terus ini mempraktekkan ini yang nilai tanggung jawab dan menganalisis itu. Nah ini mungkin secara keseluruhan itu yang pasti diharapkan dari lulusan ITB, saya kira yang ini ya, mempraktekkan tanggung jawab dan seterusnya. Kemudian kesadaran penting itu dan seterusnya, ini mas secara umum saja. Terus lanjut. Nah ini pendahuluan mungkin minggu depan masih saya akan lanjutkan sedikit ya, supaya contoh-contoh kasusnya sudah bisa Anda lebih paham. Kemudian biodiversitas dan biogeografi juga. Jadi misalkan bahwa tidak semua tumbuhan itu ada di satu tempat ya, hanya yang ada tumbuhan yang bisa tumbuh di tempat seluruh Indonesia bisa jadi misalnya, tapi hanya ada yang di tempat-tempat tertentu, nggak bisa di tempat lain. Oke, kemudian lanjut, nah tata nama tumbuhan mungkin. Nah sebenarnya harusnya eksplor kampus Jatinangor, karena di Jatinangor itu banyak sekali sebenarnya jenis-jenis yang berpotensi sih sebenarnya. Cuma kita belum tahu atau tahu tapi baru hanya gunanya ini, tapi kita belum mendetailkan misalkan kandungannya apa sih dan seterusnya. Kemudian mengenai metabolit sekunder ya, metabolit sekunder, seperti kita ketahui senyawa-senyawa metabolit sekunder itu merupakan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan ketika dia dalam kondisi stres atau tercekam ya, sehingga setiap jenis itu agak sangat spesifik. Nah itu manusia atau itu memanfaatkan metabolit sekunder itu untuk kepentingan dirinya ya manusia. Terus 5 apa ya? 5 mana 5? Terus nah ini. Tapi ini saya segaris besar saja ya. Metodologi dalam bioprospecting, jadi mulai koleksi, screening, preparasi produk. Nah ini saya inginnya kita melihat ke kunjungan ke herbarium ya. Mungkin ada beberapa kali lah kita berkunjung ke sana, karena di sana banyak sekali jenis-jenis yang menarik. Lanjut dok. Potensi ini pertaniannya bisa lihat kita macam-macam, kemudian macam-macam diantaranya pangan dan lain-lainnya ya. Kemudian UTS, lanjut kuliah 9 dan seterusnya itu lebih ke potensi-potensi, masih ada harusnya ada eksplor kampus Jatinangor juga. Kemudian bahan rempah ya, bahan rempah, minyak asiri dan lain-lain. Lanjut. Keberlanjutannya gimana nih? Kita bisa terus nggak mengambil dari alam nih? Apakah kita harus bagaimana nih? Kemudian bioproses dan konservasi. Nah ini dikaitkan dengan konservasi. Oke, kemudian bioetika ya, mengenai paten, konvensi biologi dan diversitas. Kemudian nah ini mungkin saya mau lihat apakah presentasi diskusi, kayaknya mungkin nggak tahu nih, ini lihat kondisi aja ya. Oke lanjut, udah ya 14, 15. Udah. Oh kunjungan ini enggak aja. Nah ini saya lihat aja lah nanti memungkinkan enggak. Soalnya kuliah-kuliah yang ada praktikumnya aja kita keteteran kalau praktikum itu sangat berat sekali ya. Mungkin itu yang mengenai SAP-nya. Jadi kalian bisa bayangkan mata kuliah ini mengenai apa, kemudian apa yang harus kalian capai, kemudian mata kuliah ini akan sangat bermanfaat untuk apa sih sebenarnya? Untuk dalam prodi kalian itu apa sih sebenarnya? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Enggak. Kalau ada pertanyaan mangga silakan. Ini hadir berapa orang nih? Nggak tahu di sesi 38 plus.
Kalau ada pertanyaan, mangga. Aldo lihat mana, Aldo hadir mana? Lihat dong wajahnya Aldo. Aldo seperti apa? Boleh nggak saya tahu? Iya, Bu, Aldo sebentar. dan Michelle kalau tidak keberatan ya. Oke, Aldo. Halo Aldo. Halo, Bu. Michelle mana Michelle coba? Michelle yang mana? Ada nggak? Coba Michelle mana Michelle? Wah, suara motor. Simamora. Oh, saya punya bimbingan S2 namanya belakangnya Simamora juga. Ini perempuan. Panjang sekali namamu. Oke, mana ini Michelle? Michelle, tulisnya Michelle. Ayo Michelle. Keberatan nggak kalau lihat saya? Apa Aldo 2018 ya? Iya, Bu. Michelle 2019. Coba mana Michelle? Sudah ada, Bu. Mana? Nggak kelihatan. Aldo aja menyingkir dulu, Aldo. Biar Michelle. Coba Michelle mana? Coba Michelle. Cuma nggak ada saya di sana. Nah, oke. Michelle, oke. Halo, Michelle. Pania Iya. Pohan. Ya. Oke ya, kamu jadi wakilnya Aldo. Sip, 2019 menjadi wakil dulu aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nggak dari yang lain? Silakan bertanya. Bisa ditutup ya, Michelle. Oke, nah ini siapa nih? Partisipannya. Oke. Iya, oke. Angelika, silakan, Juliana. Angelika. Halo Ibu, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran sekali. Silakan. Selamat pagi Bu, saya Angel. Ya, Saya mau tanya mengenai materi PPT tadi sih Bu. Saya ngelihat Oh gitu. tumbuhan. Nggak usah Iya, di-share terus. nggak apa-apa. Tumbuhan yang kita tinjau itu tumbuhan yang tinggal di lingkungan ekstrim kan ya awal-awalnya untuk mengetahui prospek mereka gitu. Dan salah satu lingkungan ekstrim yang ada tuh tadi rainforest ya Bu, berarti hutan hujan. Nah itu ekstrimnya tuh seperti apa ya Bu? Kalau misalnya desert kan iya Panas ya. kalau misalnya rainforest tuh kayak gimana ya Bu? Saya belum kebayang gitu aja. Ya, Terima kasih Bu. Tapi mungkin nanti pada kuliah kita mungkin tidak yang ekstrim ya, tidak yang ekstrim sekarang mungkin karena banyak juga sih sebenarnya jenis-jenis tumbuhan yang tidak tumbuh di yang tempat ekstrim pun dia berpotensi. Tapi biasanya kalau yang ekstrim itu dia misalkan menghasilkan senyawa metabolit sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak ekstrim. Kalau yang mungkin kalau desert panas banget ya. Kalau misalnya tadi spring water juga panas ya. Tapi misalnya kalau hutan ini gimana nih? Kalau hutan itu kan tumbuhannya sebenarnya kalau Anda pernah ke hutan yang benar itu di sana itu persaingannya itu banyak juga mereka yang disebut ekstrim itu bisa dari kondisi lingkungan atau ini mengenai persaingannya. Persaingan dia misalkan satu tumbuhan ini semuanya ingin dapat matahari nih, tumbuhan bawah biasanya nggak dapat nih dia ya misalnya seperti itu. Kalau atau misalnya dia seperti kita ketahui hutan itu tidak di tempat datar saja, ada juga yang lebih tinggi misalkan kondisi temperaturnya sangat rendah atau misalnya lembab sekali, kemudian ya persaingan antara dan yang ketiga itu antara persaingan antar tumbuhan sendiri ya. Seperti kita ketahui di antara tumbuhan itu tidak hidup enak-enak saja, tapi pasti ada persaingan ya, ada persaingan. Misalnya yang terutama kalau di hutan itu biasanya mengenai cahaya matahari ya, itu biasanya. Karena seperti kita ketahui proses fotosintesis itu memerlukan cahaya ya, jadi makanya ada tumbuhan yang merambat misalnya ya, dia harus karena dia di bawah dia harus sampai ke atas. Caranya gimana ya? Dia mempunyai apa namanya sulur ya supaya bisa itu ke atas. Itu salah satunya. Tapi nanti mungkin bahasan-bahasannya itu tidak tumbuhan dari hutan semua sih. Ada tumbuhan yang merupakan tumbuhan yang bisa weed itu yang apa? Yang kita tidak anggap lah
tapi sebenarnya dia menghasilkan suatu metabolit sekunder yang tinggi. Misalkan kanabinoid itu tidak disukai oleh manusia karena dianggap tidak berguna, jadi dia terus di ini kan di siang terus, tapi dia kan harus tetap survive kan. Jadi caranya bagaimana dia mungkin kalau untuk untuk kalau mencegah dari manusia itu dia biasanya mempunyai ke morfologinya, misalnya dia jadi lebih kokoh dan seterusnya ya, akar-akarnya lebih mencengkram misalnya. Tapi kalau misalnya ada tumbuh-tumbuhan yang sering digunakan oleh hewan untuk sebagai pakannya, nah dia caranya gimana? Di antaranya menghasilkan duri dan seterusnya. Tapi itu kan prosesnya itu bukan sehari dua hari, itu proses yang disebut evolusi ya. Proses evolusi itu juta tahun dan mungkin bukan hitungan manusia, maksudnya bukan hitungan manusia itu nggak nyampe umur segitu gitu. Jadi yang disebut evolusi kemudian ke evolusi itu sangat panjang waktunya ya. Tapi kita sekali lagi kita sekarang itu tidak melihat ketumbuhan yang hutan saja, walaupun kalau misalkan ini mencari biasanya orang-orang itu mencarinya ke hutan ya. Tapi kalau sekarang itu biasanya kita mencarinya juga ada tumbuh-tumbuhan yang belum banyak dieksplor, kita lihat juga gitu. Gitu. Apa tadi itu Angel. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kita lihat lah. Ini silakan lagi. Ada lagi yang bertanya tidak? Saya, Bu, mau bertanya. Febrita, oke, mangga. Perkenalkan, saya Febrita NIM 11. Mau nanya ini sih, Bu. Tadi kan ada biopirasi ya, Bu. Nah, kalau misalnya biopirasi, kalau misalnya itu sejauh mana kita bisa mengeksplor tumbuhan-tumbuhan ini biar tidak sampai biopirasi itu, Bu? Kalau tumbuhannya di Indonesia mah enggak boleh lah, kita kan dianggapnya piracy itu kalau misalnya dari negara lain ya. Kalau kita yang Indonesia dianggap punya kita itu. Punya kita. Asal tapi kan yang di daerah gitu gimana, Bu? Misalnya kayak yang kalau di daerah misalnya bisa atau di Papua yang adatnya masih kental banget itu, Bu. Seperti kita ketahui kalau kita mau meneliti itu kan ada ininya ya, bukan asalan, itu pasti ada izin-izinnya ya. Misalnya Taman Nasional itu pasti dia ada institusi yang bertanggung jawab, biasanya kehutanan itu misalnya BKSDA atau namanya Taman Nasional itu pasti kita minta izin dulu, pasti ditanya kita dan seterusnya ya. Biasanya yang itu ada yang memegang peranan itu selain yang dari kehutanan ada yang LIPI itu ya. Biasanya kita juga memasuki suatu kawasan pasti ada izinnya ya. Ditanya pasti untuk apa. Biasanya kalau untuk orang Indonesia ya nggak sulit lah biasanya. Bisa. Itu dianggap dalam tanda kutip dia nggak punya kita diizinkan asal ada institusi di Indonesia yang memegang apa namanya itu peranan ya. Boleh tidaknya memasuki kawasan itu ada. Salah satunya LIPI, kemudian ada dari hutan itu biasanya institusi di hutan itu kan banyak, ada BKSDA apa itu. Nanti juga kalau kalian TA-nya di hutan itu ada apa yang dari biologi atau kehutanan itu pasti minta izin ya. Misalnya penelitiannya di Tangkuban Perahu ada izinnya itu. Ke siapa, kemudian ada aturannya lah intinya itu. Begitu. Boleh aja kita meneliti di yang Papua. Tapi harus ada izinnya, itu aja. Oke, Bu, mau nanya lagi, Bu, kalau misalnya kan kita tahu, ini Bu, misalnya kan apa sih obat tradisional Cina gitu, Bu, kalau itu kita bisa apa? Bisa untuk meneliti kandungan-kandungan dari yang obat tradisional yang dipakai Cina yang boleh kan yang obat Cina mah udah banyak dijual ya. Kalau udah dijual mah kita bisa menelitinya itu loh. Berarti kan udah domain umum ya, intinya itu domain umum. Bukan masih yang dia preparasi kemudian hanya sebatas itu. Tapi kalau yang udah dijual mah udah domain umum artinya itu. Boleh silakan aja. Banyak emang yang setahu saya negara Cina itu termasuk negara yang tradisi obat-obat tradisinya itu sangat diturun temurunnya lancar gitu ke ini sampai ke zaman sekarang dari yang zaman dulu.
Beda sama kita juga punya histori itu, tapi biasanya agak terputus kita itu karena masanya tidak ditulis. Kalau mungkin di Cina itu ya budaya menulisnya itu sudah lebih canggih daripada Indonesia. Boleh diteliti, silakan aja. Banyak kok. Baik Bu, terima kasih. Iya, silakan. Mau nanya lagi? Atau siapa yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Ada yang nanya lagi nggak? Coba ini siapa? Bu, saya mau tanya lagi, boleh nggak? Boleh. Ini sih, tadi kan Febrita bawa concern kalau misalnya kita meneliti obat-obatan yang maksudnya tradisional gitu ya, Bu. Nah, kalau misalnya obat tradisional kan kita susah trace ya, Bu, siapa yang pertama kali bikin, punya siapa gitu. Sedangkan kalau haki itu kita bisa kayak lihat aja online ada atau enggak gitu kan, Bu. Nah, misalnya tradisi bilanglah obat China gitu. Dan misalnya kita keturunan China, kita merasa kayak oh ya udah kita berhak aja gitu kan, Bu. Itu boleh nggak sih, Bu, dipatenin atau emang kayak secara etis ya udah nggak ada yang boleh patenin gitu karena udah turun temurun atau gimana ya, Bu? Ya, kalau paten itu kan suatu hal yang baru nih, bukan yang udah umum, udah digunakan, kemudian kita patenkan, itu bukan paten namanya. Paten itu sesuatu yang baru banget, yang orang lain belum pernah. Kalau yang sudah umum mah, jadi dianggapnya itu apa ya? Bukan generik, apa istinya itu. Jadi nggak bisa dipatenkan suatu hal yang udah dipakai, misalnya obat sekarang, obat apa? Kita nggak tahu yang banyak sih. Itu nggak bisa dipatenkan karena udah aja sama gitu. Paling kalau sama. Nggak bisa dipatenkan. Kalau seandainya pengembangan dari itu gimana, Bu? Kalau misalnya ya anggaplah apa dasarnya gitu obat sesuatu, tapi kita bisa tambahin sesuatu gitu. Tapi kan pada akhirnya kita menghasilkan satu. Iya, setidaknya 70% yang kita patenin kan punya yang sebelumnya gitu, Bu. Gimana kalau kayak gitu? Boleh itu bisa, misalkan kalau di struktur kimia itu ya misalkan, atau bukan struktur kimia, bisa lah misalkan kita untuk ini aja, untuk memproses, misalkan menghasilkan minyak apa, misalkan minyak vetiver itu yang umum digunakan itu adalah menggunakan 100 degrees sampai 200 degrees ya. Terus kita meneliti banyak banget sehingga kita mendapatkan hanya dengan 50 derajat juga bisa. Nah, itu bisa dipatenkan itu. Walaupun hanya itu perbedaannya. Jadi perbedaan yang sedikit tapi signifikan, enggak, silakan. Bisa itu. Oke. Terima kasih. Tapi seperti kita ketahui, paten-paten itu kan sebenarnya untuk diaplikasikan oleh masyarakat kan ya sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk dipegang sendiri, kita punya ini enggak, tapi sebenarnya tujuan dari paten itu adalah supaya masyarakat mengetahui bahwa misalkan untuk membuat minyak vetiver itu ada penemuan baru nih yang bisa lebih simpel gitu. Kalau misalnya hasilmu itu adalah sama saja atau tidak lebih bagus dari yang ada sekarang, biasanya nggak dibeli. Nah, yang membuat gitu makanya banyak paten-paten yang tidak digunakan itu. Jadi jangan asal juga paten itu. Bisa aja mempaten, dan paten itu kan ada apa biayanya misalkan, dan berlakunya juga tidak forever loh. Paten itu hanya sekian, misalkan yang paten sederhana itu saya lupa lagi berapa, kemudian yang paten yang kompleks itu berapa paten itu. Dan kalau misalkan tidak diperpanjang itu sudah domain umum. Domain umum itu artinya orang bisa menggunakan. Ya, begitu. Ada lagi, mangga silakan. Kalau ada yang bertanya lagi. Kalau rekayasa hayat itu lebih banyak perempuan atau laki kayaknya? Laki ya, perempuan ya, banyak laki ya, perempuan. Ada fitur. Kayaknya lebih banyak perempuan sih, Bu, secara umum. Perempuan ya, yang lebih rajin-rajin. Oh iya, lebih perempuan. Iya, lebih banyak perempuan. Ini sekalinya, ini ada yang kode 198 itu dari mana ya? Bentar.
atau TPB 1981. Ini prodi apa ya? Punten Muhammad Alfari, prodi mana ya? Halo. Ada nomor, saya nggak tahu nih. Muhammad Alfarizki. Alfarizki, prodi apa ya? Iya Bu, dari Rekayasa Hayati. Tapi TPB ya? Iya Bu, Bukan? iya angkatan 19. Oh enggak, saya angkatan 19. Oh gitu. Iya, tapi di MS Teams-nya namanya kayak gitu Bu, nggak bisa diubah, saya juga bingung. Tapi sebenarnya udah 112 sekian. Udah. Ah, ya. Terus ada Dava juga sama Muhammad Ramdan ya. Tapi ini memang bukan prodi yang lain, soalnya prodi lain kodenya enggak. Mulainya 1 atau 2. 1 ya kalau untuk S1 1. Tapi oke. Ada 3 nih. Oke, kalau tidak ada lagi, tolong jangan lupa mengisi daftar hadir ya di CX. Biasa saya mengisi daftar hadir. Oh, ada yang mau nanya, Aldo ya. Bikin grup, Dok. Iya, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Untuk Ya, apa? mekanisme mahasiswa yang sit-in gimana ya, Bu? Oh, mahasiswa yang sit-in ada sekarang 4 ya. Bisa ditulis di ini nggak? Oh, nggak bisa ya, di CX nggak bisa ya. Atau daftar aja di, Aldo mau nggak ngatur, atau yang lain yang merasa sit-in, tolong ke Aldo ngasih tahu ya. Bisa nggak? Iya, Bu. Nanti saya sampaikan ke Ibu aja gitu ya, Bu. Iya, jadi gitu saya nggak usah terlalu banyak kan. Sekarang aja udah 4, takutnya nambah lagi. Mudah-mudahan sih enggak. Baik, Bu. Kamu udah tahu nomor saya nggak? Biar Belum tahu sih, saya Bu. tulis. Udah tahu? Belum, Bu. Saya Atau nulisnya nanti di. saya buat itu, Bu, tautannya di chat MS Team, Bu. Oh iya, oke. MS Team ya, chatnya ya. Jadi bisa itu ya saya ini. Oke. Apalagi nya, bentar. Daftar hadir itu ketua kelasnya ada 2 orang. Oh ini chatnya, ini nomor saya aja, biar sekarang aja lah saya tulis. Itu nomor saya. Tadi saya belum mendiskusikan mengenai nilai ya. Nanti nilai ada dari UTS, UAS, dan ada tugas. Tugasnya saya usahakan perorangan saja supaya kalian juga lebih mudah lah ya. Karena sulit sekarang, mungkin koordinasi agak sulit sekarang ini saat ini. Kemudian persennya saya biasanya sih 35 sampai 40 untuk masing-masing untuk UTS dan UAS itu 35 sampai 40. Jadi saya memberi proporsi agak besar untuk tugas ya, supaya inilah, jadi tidak hanya teori-teori saja yang kalian pahami, tapi ada hal-hal yang lainnya, misalnya tugas baca dan lain-lain itu sih. 35 sampai 40, tapi saya belum biasanya dilihat aja nanti angka-angkanya cukup bagus enggak, mana yang bobotnya kalau misalkan cukup bagus ya bisa ditinggikan bobotnya itu. Tapi kalau itu ya mungkin tugasnya jadi harus tinggi. Saya tugasnya termasuk biasanya agak banyak ya, jadi tolong kalau tugas itu dikerjakan dan tepat waktu, itu aja sih. Walaupun ini mata kuliah pilihan ya. Awalnya ini termasuk mata kuliah wajib dan 3 SKS. Tapi lama-kelamaan, saya sih nggak apa-apa sih mata kuliah pilihan juga. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada mungkin. Tidak ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada bertanya, saya cukupkan sekian. Minggu depan bertemu lagi. Kita tidak akan mengganti jadwal ya. Jadi supaya kalau misalnya ada yang mau mengambil lagi, dia tahu jadwalnya sekian, jadi dia bisa langsung masuk. Untuk yang akan PRS, jadi belum terdaftar,
tolong memberitahu kepada ketua kelas Aldo ya. Aldo atau Michelle. Aldo dan Michelle silakan bagi-bagi tugas ya. Mangga. Kalau gitu ya bagi-bagi tugas, Michelle mau apa dan Aldo mau apa. Kalau gitu selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Saya tutup ya. Selamat pagi.